Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Kami dari tim PKM Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Pengabdian Masyarakat Universitas Lampung yang terdiri dari saya, Indah Selviana Oktaviani, Agung Wahyudi, Dini Setiafendi, dan Ahmad Maulana Irfanuddin dengan dosen pembimbing kami, Ibu Septi Nurul Aini, SPMSI, dan Bapak Ali Rahmat, SPMAP MSc PhD. Desa Marga Agung merupakan desa yang berada di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan Badan Pusat Statistika pada tahun 2018, luas lahan pertanian di Desa Marga Agung mencapai 42,8% dan termasuk lahan pertanian berpasir produktif yang cukup subur karena bahan induk tanahnya yang berasal dari abu vulkan. Tanah ini mengandung persentase fraksi pasir yang tinggi dibandingkan fraksi debu dan liat, sehingga tanah berpasir memiliki aerasi yang baik yang bermanfaat bagi pertumbuhan akar tanaman. Akan tetapi, terdapat kendala pengolahan lahan berpasir untuk pertanian, terutama pada musim kemarau. Hal tersebut disebabkan oleh karakteristik tanah yang lempas, kematapan agregat yang rendah, suhu yang tinggi, erosi angin, dan permeabilitas yang cepat, sehingga menyebabkan kemampuan tanah untuk menyimpan air rendah dan unsur hara dalam tanah mudah hilang akibat perkolasi atau erosi. Penggunaan lahan berpasir untuk pertanian di Desa Marga Agung sangatlah bergantung dengan musim penghujan dalam mencukupi kebutuhan air untuk tanaman. Jenis irigasi yang digunakan oleh para petani yaitu irigasi permukaan atau genang yang memerlukan banyak air dalam penggunaannya. Sehingga pada musim kemarau banyak petani yang tidak melakukan budidaya tanaman. Beberapa para petani di Desa Marga Agung masih melakukan kegiatan pembakaran bahan organik segar dari hasil limbah panen seperti jerami padi atau tanaman jagung. Kegiatan tersebut merupakan tindakan pembakaran unsur hara yang dapat merugikan para petani. Budidaya tanaman hortikultura mulai dikembangkan di Desa Marga Agung. Oleh sebab itu, dari permasalahan di atas, maka dilakukan program sosialisasi teknologi kombinasi mulsa, bahan organik, dan drip irrigation atau irigasi tetes untuk membantu permasalahan pertanian di lahan berpasir, terutama saat musim kemarau tiba. Penggunaan bahan organik tanah seperti pupuk kandang atau arang sekam padi berfungsi dalam memperbaiki sifat fisik, biologi, maupun kimia dari tanah berpasir, terutama akan meningkatkan kemampuan tanah dalam menyimpan air dan penyerapan unsur hara oleh tanaman. Sedangkan penggunaan mulsa atau penutup tanah berfungsi untuk menekan hilangnya air akibat penguapan sehingga kelembapan tanah akan terjaga. Sistem irigasi tetes atau drip irrigation merupakan pengaplikasian irigasi pada tanaman yang memerlukan kebutuhan air yang sedikit dan langsung pada daerah perakaran tanaman. SAPI 2006. Konsep perencanaan teknologi tersebut menggunakan fasilitas dan bahan-bahan lokal yang tersedia di sekitar lingkungan petani, seperti sumur bor, pipa utama pada lahan pertanian, pupuk kandang, arang sekam padi, dan bahan instalasi irigasi tetes dan mulsa plastik, sehingga dapat mempermudah para petani dalam penerapan teknologi tersebut nantinya. Adapun konsep perencanaan teknologi tersebut adalah dengan mengolah fasilitas yang ada secara optimal dengan teknologi kombinasi mulsa, bahan organik, dan drip irrigation atau irigasi tetes pada lahan tanaman hortikultura. Langkah awal yang dilakukan adalah dengan mengolah tanah pada lahan budidaya. Selanjutnya, dengan menyiapkan dan memasang peralatan sistem irigasi tetes yang terdiri dari pompa air, pipa utama, dan pipa pembagi atau pipa lateral. Kemudian, melakukan pembuatan guludan
dengan lebar 1 meter dan panjang menyesuaikan panjang lahan. Bedengan terdiri dari beberapa lapisan, yaitu lapisan bawah, arang sekam padi, lapisan atas, campuran tanah dan pupuk kandang. Dosis pupuk kandang yang digunakan yaitu 15 ton per hektar atau sekitar 22 kilo per 15 meter persegi. Setelah pemberian pupuk kandang pada bedengan, lahan dibiarkan selama 7-10 hari agar pupuk yang tercampur bereaksi dengan tanah. Lakukan pemasangan selang drip plastik 3/4 inch pada bagian tengah bedengan. Jangan lupa lakukan pengancingan pada ujung selang drip 3/4 inch dengan mengikat atau melipat-lipatnya. Pemasangan plastik mulsa hitam perak sebaiknya dilakukan pada siang hari. Bagian plastik mulsa, sisi yang berwarna hitam menghadap ke bawah dan sisi yang berwarna perak menghadap ke atas. Warna hitam pada plastik mulsa berfungsi mencegah cahaya masuk ke dalam tanah sehingga akan menekan pertumbuhan gulma, sedangkan yang berwarna perak akan memantulkan cahaya ke tanah dengan tujuan untuk mencegah atau mengurangi serangan hama pada tanaman. Setelah bedengan tertutupi dengan mulsa, lakukan pengancingan dengan pasak bambu pada pinggir bedengan. Hal tersebut agar mulsa terpasang kuat. Selanjutnya, sambungkan selang drip 3/4 inch menggunakan pipa PVC 3/4 inch dengan pipa pembagi selang plastik hidrosol 2 inch atau 3 inch. Kemudian, buat lubang tanam pada plastik mulsa secara zigzag dengan pembolong plastik yang dapat dibuat sendiri. Jarak tanam pada lubang tanam yaitu 50 x 70 cm untuk tanaman tomat, cabai, dan terong atau dapat menyesuaikan dengan jenis tanamannya. Berikut gambar lapisan pada bedengan, yaitu arang sekam padi, tanah dan pupuk kandang, serta plastik mulsa. Setelah mulsa terpasang, lubangi selang drip menggunakan jarum atau kail pancing yang mengarah pada perakaran tanaman, kecuali untuk lubang emitter yang mengarah pada lapisan bawah atau sekam padi. Selanjutnya, lakukan penanaman. Prinsip pemberian air dengan irigasi tetes yaitu air akan terangkat dari sumur bor oleh bantuan pompa air yang akan disalurkan pada tanaman melalui pipa transmisi, pipa utama, pipa lateral atau pembagi, lubang emitter, dan daerah perakaran tanaman. Penyiraman pada tanaman sebaiknya dilakukan pada sore hari selama 5-7 menit atau menyesuaikan dengan keadaan lingkungan. Berikut gambar selang mikro yang mengarah pada lapisan bawah, yaitu arang sekam padi. Selang drip ini akan memberikan air pada arang sekam padi yang mana nantinya arang sekam padi akan menyimpan air sebagai cadangan sementara. Kemudian air tersebut akan menguap ke atas pada zona perakaran tanaman ketika kadar air pada zona perakaran mulai rendah, sehingga aktivitas reaksi pada tanaman akan tetap berlangsung. Selain itu, dengan sistem irigasi tetes dapat dilakukan pemupukan bersamaan dengan pemberian air irigasi atau yang disebut dengan vertigasi. Larutan pupuk yang telah dibuat akan tertampung dalam bak penampung plastik. Kadar pupuk yang digunakan tergantung dengan jenis tanaman. Larutan pupuk dari bak penampung akan disalurkan pada lahan pertanian dengan bantuan pompa air atau mesin akon. Pemberian pupuk dengan sistem ini akan lebih menghemat tenaga dan efektif karena langsung mengarah pada zona perakaran tanaman sehingga unsur hara dapat langsung diserap oleh tanaman. Untuk jenis tanaman yang akan dibudidayakan dengan teknologi ini yaitu tanaman yang memiliki nilai jual atau ekonomi tinggi seperti cabai, tomat, terong, semangka, dan lain-lain.
agar memperoleh keuntungan yang optimal dalam berbudidaya. Berdasarkan analisis usaha yang dilakukan dengan teknologi kombinasi mulsa, bahan organik, dan drip irrigation atau irigasi tetes, diperoleh data asumsi sebagai berikut. Apabila dengan luasan demplot atau lahan pertanian seluas 600 meter persegi, maka akan diperoleh rincian usaha sebagai berikut. Untuk kegiatan biaya penerapan teknologi, yaitu mulsa plastik, penggunaan bahan organik, dan jaringan irigasi tetes, memerlukan biaya 2.434.000, sarana produksi seperti bibit, pupuk, dan pestisida 1.060.000, tenaga kerja budidaya selama masa budidaya yaitu 1.500.000, biaya operasi irigasi tetes yaitu penggunaan bahan bakar 680.000 dengan total biaya produksi sebesar 5.674.000 dengan pendapatan apabila per pohon tanaman tomat akan menghasilkan 3 kilo per tanaman, maka akan diperoleh hasil panen sebanyak 3.360 kilo dengan asumsi harga tomat 5.000 per kilo, maka diperoleh pendapatan 13.440.000 dengan keuntungan sebesar 7.766.000. Kelebihan dari penerapan sistem ini yaitu menghemat dalam penggunaan air, tenaga kerja, dan efisiensi penggunaan pupuk sehingga penerapan teknologi ini dapat meningkatkan hasil panen pada musim kemarau. Berikut bahan-bahan yang dipakai dalam sistem irigasi tetes, yaitu ada pipa PFC 2 in atau 3 in, pompa air Alcon, PFC kenai tape 2 in atau 3 in, selang plastik hidrosol 2 in atau 3 in, plastik hitam, konektor, shock draft dalam dan luar, pipa PFC 3/4 in, pipa PFC valve 3/4 in, pipa plastik hidrosol 3/4 in, selang mikro 1,4 mm, dan jarum atau kail pancing. Sekian sosialisasi jarak jauh atau daring dari kami. Semoga sosialisasi ini dapat bermanfaat bagi para petani dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Maju pertanian Indonesia.